Kalian pasti ngeri setelah mendengar kisah nenek ini. Di Probolinggo, Jawa Timur, ada kisah tentang sosok Mbah Jiwo yang berjuluk Nenek Maut. Sosoknya hingga saat ini dicap sebagai salah satu pembunuh sadis di Indonesia. Pasalnya, dirinya seorang bocah untuk dimasak. Pada suatu hari, ada kejadian mengerikan di desa Kandang Jati Kulon, Probolinggo, Jawa Timur, yakni kasus pembunuhan bocah oleh seorang nenek. Parahnya, nenek tersebut hendak memasak daging korbannya menjadi gulai. Malam itu penduduk desa Kandang Jati Kulon tengah bersiap menuju peraduan. Namun, mendadak mereka dikejutkan dengan riuhnya suara orang-orang meneriakkan nama Faridatul, bocah berumur 5 tahun. Sebab, hingga lewat tengah malam, bocah itu belum juga pulang dari pengajian. Padahal, Farida panggilannya biasanya sudah tiba di rumah sebelum pukul 8 malam. Pencarian yang berlangsung selama hampir 6 jam itu berakhir dengan jerit tangis Haryanto dan Eni Diningsih, kedua orang tua dari Farida. Semua rumah milik warga desa digeledah, termasuk rumah milik Mbah Sujiwo. Rumah Mbah Sujiwo terletak 15 meter dari rumah Farida. Penemuan itu terjadi secara tidak sengaja saat Pak Kades menyenggol baskom yang ditutupi oleh tampah. Ia terkejut bukan main ketika dari baskom itu menyembul tangan anak kecil. Kemudian di dekat tunggu, ia juga melihat sandal Farida tergeletak. Pak Kades kaget dan langsung menginterogasi pemilik rumah. Tapi Mbah Sujiwo membantah dan mengelak. Baru setelah dirayu, ia meluncurkan pengakuan yang seakan-akan tanpa rasa bersalah. "Memang saya yang Farida," kata nenek itu dengan tenang. Mbah Jiwo langsung dibawa ke kantor polisi saat itu juga. Sebelum melakukan aksi kejinya, sorenya ia mendapat perintah dari suara gaib di kepalanya untuk memakan daging anak kecil. Suara gaib itu muncul kembali menjelang salat Isya, tepat saat Farida bertandang ke rumahnya. Farida sebenarnya masih tergolong cucu dari Mbah Jiwo. Anak manis itu menurut saja ketika Mbah menelentangkan dirinya di lantai bawah oleh si nenek dengan kondisi bersimbah darah. Dan pada saat itu, Farida masih sempat bertanya di sisa-sisa kesadarannya, "Mbah, kenapa saya dibunuh?" ujarnya lemah. Mendengar itu, si Mbah jadi tambah menggila. Dagingnya dipotong menjadi 79 bagian. Proses pemotongan daging itu baru selesai sekitar pukul 10 malam. Lalu, semua potongan daging itu dicuci, lalu Mbah Jiwo meracik bumbu untuk memasak daging tersebut. "Pokoknya, saya bisa pesta dengan iring-iringan lagu dangdut," kata Mbah Jiwo. Diduga si Mbah mengidap penyakit jiwa sehingga bisa melakukan perbuatan tersebut dengan santainya. Kejiwaan Mbah Jiwo memang terguncang sejak kematian kakaknya 20 tahun sebelum kejadian naas ini terjadi. Sejak kepergian kakaknya, perangai Mbah Jiwo berubah. Ia sering menghadang kemudian memukuli ibu-ibu dan anak-anak perempuan yang lewat di depan rumahnya. Karena ulahnya yang sering mengganggu orang itu, ia pernah dimasukkan ke dalam bak mandi oleh penduduk. "Anakku boleh mati, tapi caranya jangan begitu," kata Haryanto, ayah Farida sambil menangis terisak-isak. Ayah dan bunda Farida sempat melakukan mogok makan karena selalu teringat dengan kisah tragis yang menimpa anaknya.